Poin yang kedua yaitu dispersi yang mengandung zat penstabil. Kestabilan sol liofobik dapat ditingkatkan dengan penambahan zat liofilik yang akan mengabsorpsi pada permukaan partikel. Jadi koloid itu kan ada gel, kemudian ada sol. Ya, gel itu yang mana? Ya kalau kita punya gel misalnya hand and body lotion itu ada kan sekarang musim gel lidah buaya, gel tomat ya. Misalnya gel apalagi yang misalnya bahan-bahan alami. Tapi sol itu ada beda lagi ya. Kemudian kestabilan ini di sini pernyataan bahwa dispersi yang mengandung zat penstabil pada dispersinya itu mengandung zat penstabil, maka dia akan makin stabil koloid tersebut. Kestabilan sol liofobik, liofob itu biasanya yang suka apa ya? Kan ada liofil, ada liofob. Kalau liofil itu yang suka ke lemak, liofil suka ke lemak. Kan ada hidrofob, ada hidrofil. Kalau hidro itu air kan ya. Hidrofob berarti tidak suka air. Hidrofil suka air. Liofob itu tidak suka lemak. Liofil itu yang suka lemak ya, atau suka yang lebih nonpolar maksudnya ya. Kestabilan sol liofobik dapat ditingkatkan dengan penambahan zat liofilik yang akan terabsorpsi pada permukaan partikel. Jadi supaya solnya liofobik tadi itu lebih stabil koloidnya berupa solnya tadi itu lebih stabil, maka kemudian dapat ditingkatkan dengan penambahan zat liofilik yang akan terabsorpsi pada permukaan partikel. Nah, kita lanjutkan. Ini perbedaan adalah koloid liofil dan koloid liofob. Ada koloid yang suka liofil berarti suka lemak, yang liofob tidak suka lemak. Pada koloid liofil, fil suka, fob tak suka, stabilnya lebih stabil ya. Sementara pada koloid liofob itu tidak atau kurang stabil. Kemudian gerak Brownnya karena stabil maka gerak Brownnya tidak tampak, tidak terlalu kelihatan. Tetapi pada koloid liofob itu gerak Brownnya sangat kelihatan. Kemudian umumnya dibuat dengan cara dispersi. Dispersi itu menyebarkan. Kemudian yang liofob umumnya dibuat dengan cara kondensasi. Kondensasi yaitu adalah kondensasi menggumpalkan ya, menggabung-gabungkan itu kondensasi. Dispersi menyebarkan, sementara kondensasi mengumpul-mengumpulkan. Pada koloid liofil itu stabil, tadi sudah jelas yang atas sudah ada stabil, kemudian satunya tidak stabil. Kekentalannya tinggi pada liofil, ya pada liofil itu kekentalannya tinggi, pada liofob kekentalannya rendah. Kemudian fase terdispersi mengadsorb molekul, sementara pada koloid liofob mengadsorb ion. Kemudian berikutnya yaitu adalah tadi bahwa tidak mudah pada koloid liofil tidak mudah digumpalkan oleh elektrolit, sementara yang pada liofob mudah digumpalkan oleh elektrolit. Ini berkaitan dengan memang dia kurang stabil pada koloid liofob. Pada koloid liofil dia cukup stabil sehingga dia tidak mudah digumpalkan oleh elektrolit. Pernyataan berikutnya adalah efek pada interaksi lapis rangkap listrik van der Waals. Fungsinya untuk apa? Bidang steren akan menjauhi permukaan. Penolakan lapis rangkap listrik akan bertambah, tetapan Hamaker akan berkurang, gaya tarik van der Waals antar partikel melemah sehingga koloid akan stabil. Jadi efek interaksi lapis rangkap tadi itu ternyata saling justru akan menstabilkan koloid. Tadi lapis rangkap, tadi ya, coba saya ke gambar yang tadi yang dikatakan lapis rangkap yang mana atau double layer ya.
Ya ini ya lapis rangkap ini kan lapisan rangkap lapisannya satu ya ini dianggap satu, kemudian kedua ya yang kursor saya ini dua. Nah ini dianggap adalah dinamai lapis rangkap listrik. Ini justru akan keberadaan lapisan ini akan justru meningkatkan kestabilan dari koloid, justru sulit akan mengendap ya. Nah oke. Kemudian yang tadi ini ya, bahwa ada efek atau gaya van der Waals, ada gaya kolom, kemudian efek sterik. Efek sterik itu halangan untuk justru tidak mudah mengendap. Sterik ya. Nah ini misalnya contohnya seperti ini, yang kursor sharing ya, sterik ini biasanya ini adalah cara-cara emulsifier atau sesuatu yang bisa menstabilkan koloid tadi itu bekerja. Ada yang justru menempel pada permukaan koloid, membentuk seperti rantai begini, dan ini justru akan membuat koloid itu tidak mudah mengendap. Kemudian gaya kolom di situ tadi ya, bahwa koloid itu mempunyai muatan yang sejenis ya, muatan yang sejenis itu justru tolak menolak. Nah, van der Waals-nya itu justru tarik-menarik, tapi tadi dikatakan bahwa pada koloid gaya van der Waals itu lemah. Tarik-menariknya tadi lemah. Kestabilan ditentukan oleh keseimbangan antara ketiga gaya tersebut, ya, tiga-tiganya. Gaya tarik van der Waals karena partikel memiliki dipol, adanya distribusi elektron yang tidak seimbang, kemudian aktif dalam jarak dekat dari partikel. Jadi kalau jaraknya dekat, dia baru van der Waals ini bekerja. Ya, kalau jaraknya jauh, dia tidak bekerja. Tadi misalnya pada potensi apa tadi? Bahwa jaraknya yang dekat, dia itu ada potensinya bekerja, sementara jaraknya jauh, dia tidak bekerja. Gaya kolom itu justru tolak menolak. Ya. Nah, ini gaya tolak akan meningkat jika partikel yang melekat memiliki muatan yang sejenis. Nah, ini kemudian makin membuat koloid tersebut tidak mudah mengendap. Gaya sterik terjadi untuk molekul besar. Bermuatan ataupun tidak lapisan pelindung dapat mencegah terjadinya gaya tarik. Jadi karena sterik ya justru yang tadi bercabang-cabang ini di cabang-cabang sekitarnya ini disebut sebagai molekul pelindung atau bekerjanya si emulsifier. Emulsifier tadi itu atau menstabilkan koloid itu menempel pada permukaan koloid yang akhirnya membuat koloid itu stabil atau tidak mengendap. Nah, kestabilan itu bergantung pada tiga gaya ini. Selanjutnya tentang pernyataan bahwa stabilitas sterik, stabilitas yang melibatkan makromolekul yang terasosiasi pada partikel koloid. Tadi sudah bahwa ada molekul pelindung yang nempel di permukaan koloid tadi ya. Nah, kemudian ada macam-macam yang mempengaruhi kestabilan karena topik kita bab di sini adalah kestabilan koloid. Di situ ada ionisasi, muatan permukaan koloid, pelarutan ion, dan kemudian adsorpsi ion. Misalnya, ini ya, satu ini mau dibahas satu persatu. Kita akan stop dulu ya untuk recordnya.